Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mr. Zuret. Pada video kali ini, Mr. akan sampaikan tentang bagaimana cara menghitung nilai rapot yang nanti bisa kalian rasionalisasi di SNMPTN. Simak video Mr. terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Sebelum Mr. membahas tentang nilai rata-rata di SNMPTN, Mister akan membahas tentang sekilas info dari LTMPT. Apa itu sekilas info dari LTMPT? Bahwa LTMPT pada tanggal 28 Desember 2020 telah merilis kota sekolah di laman ltmpt.ac.id. Bisa kalian cek di menu SNMPTN, kemudian dilihat di submenu kota sekolah. Di kota sekolah ini bisa kalian lihat berdasarkan lokasi sekolah kalian atau berdasarkan dengan NPSN sekolah kalian. Apabila ada ketidakcocokan atau tidak valid dengan data di sekolah kalian yang real, bisa kalian sanggah lewat link di bawah ini. Kemudian bisa kalian sampai tanggal 15 Januari tahun 2021. Tidak usah berlama-lama. Di sini ada 5 yang akan kita bahas, yaitu adalah analisis bahasa, IPA, IPS, SMK 3 tahun, dan SMK 4 tahun. Kita akan mulai membahas dulu untuk yang SMK 3 tahun. Kita klik saja di sini SMK yang 3 tahun. Kita klik. Di sini sudah tampil. Ada semester, di sebelah ini adalah tabel, ada semester, kemudian ada mata pelajaran untuk SMK, yaitu ada 4 mapel. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama kompetensi keahlian. Kemudian di bawahnya ada grafik, ada mapel juga di bawahnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Kita langsung coba masukkan nilai. Jadi langsung kita klik ini, tombol birunya kita klik. Akan muncul seperti ini. Isian form nilai SMK. Kita mulai dari semester 1 dulu. Semester 1, untuk matematika kita ambil contoh misalkan nilai 80. Kemudian nilai 76, 92, dan 83. Kita input nilai, diklik saja ini. Akan muncul di tabelnya. Semester 2 juga sama. Kita masukkan nilai dari matematikanya 81, 94, 94, terus nilai bahasa Inggrisnya 88, kompetensi kalian itu 8. Kita input nilai. Muncul semester 2. Sekarang lanjut ke semester 3. Matematikanya kita input juga 83, 81. Kemudian 100, bahasa Inggrisnya sempurna. 100, kompetensi kalian juga 100. Langsung kita input nilai, dan muncul. Kemudian semester yang keempat. Kita input matematikanya ada 89. Kemudian 84, 98 bahasa Inggris, kemudian kompetensi kalian 82. Kita input, muncul juga rata-rata semester 5, semester yang terakhir. Kalau untuk SMK yang 3 tahun hanya sampai semester 5. 97, 91, 92, dan 98. Kita input, masukkan. Ketemu nilainya, rata-ratanya sudah ketemu, dan sudah terlihat gambar grafik nilai rata-rata rapot. Di sini kalian lihat, kalian cermati untuk grafik nilai rapot, dia kecenderungannya naik di 3 semester awal. Kemudian dia turun di semester 4. Baru naik lagi di semester 5. Bagaimana peluangnya di SNMPTN? Kalau kita melihat dari grafik nilai rapot yang seperti ini, peluang di SNMPTN itu masuk di kategori kurang dari 20% diterima. Karena umumnya yang diterima di SNMPTN umumnya adalah dia konsisten naik. Kemudian kita lihat dari mata pelajarannya. Kita klik keluar ya. Oke, kita klik keluar. Untuk konsistensi mata pelajarannya, kita lihat matematika di sini konsisten naik. Kemudian untuk bahasa Indonesia dia naik turun. Bahasa Inggris dan kompetensi kalian juga naik turun. Jadi ini kurang dari 20% bisa diterima di SNMPTN. Kita lanjutkan lagi, itu untuk SMK yang 3 tahun. Kita lanjutkan lagi untuk analisis di SMK yang 4 tahun. Untuk SMK yang 4 tahun, bisa kalian lihat di sini,
sama, hampir sama dengan yang tadi, perbedaannya hanya pada semesternya sampai 7. Kalau untuk yang SMK 4 itu seperti permintaan kalian, itu sampai 7 semester. Caranya klik aja, masukkan nilai. Kita masukkan semester 1, kemudian matematikanya nilainya misalkan di sini adalah 100 sempurna, 75, 77, 77. Kita input nilai. Semester 2 kita masukkan di sini 83, kemudian 88, 84 dan 94. Kita input juga nilainya. Ini semester 3, matematikanya 94, kemudian 87, 100 dan 98. Misalkan di sini salah, misalkan di sini semester 4. Bagaimana Mister? Kita salah input gimana Mister? Misalkan seperti itu. Oke, kalau kalian nanti salah input, nanti caranya adalah kalian keluar dulu. Dipencet tombol keluar ya, tombol keluar dipencet, terus yang 4 ini kalian hapus. Nah, seperti itu. Langsung dimasukkan lagi. Jadi kita login ke semester 3 kayak gitu. Matematikanya 83, terus bahasa Indonesia 99, terus 93, terus 96. Kita input lagi nilainya. Lanjut ke semester 4. Semester 4 matematikanya 94, bahasa Indonesianya 87, bahasa Inggrisnya 100, kemudian 98 untuk kompetensi kalian. Kita input juga nilainya. Lanjut ke semester 5. Semester 5, 93, bahasa Indonesianya 100, bahasa Inggrisnya 80, kemudian yang kompetensi kalian 91. Lanjut ke semester 6. Nah, ini masuk ke tahun keempat, tahun ke terakhir nih ya. 97 ini nilainya. 97, 79, 98, terus 84. Semester 7, matematika 89, 79, 98, terus 97. Langsung kita lihat input nilai, nanti akan kita lihat. Kalau kalian misalkan pencet tombol X di sini, plus di sini, dia tidak akan keluar. Jadi harus keluar, di tombol keluar ini harus kalian klik, keluar. Baru bisa keluar. Kita analisis di sini. Untuk grafik nilai rapot, dia kecenderungannya naik sampai 4 semester. Tetapi dia turun, ya, turun terus. Naik lagi di semester 6 ke semester 7 dia naik. Ini juga sama, peluangnya ini 20%. Kalau kalian memiliki grafik data nilai rata-rata rapot seperti ini juga peluang di SNMPTN kalian 20%. Karena sekali lagi Mister ingatkan, konsistensi sangat penting. Ini adalah grafik untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Kita lanjutkan lagi untuk yang analisis yang bahasa. Kalau nanti ketika kalian membuka Microsoft Excel, ada security warning, macros have been disabled. Ini harus di-enable. Karena kalau tidak di-enable, nanti tidak akan keluar program tadi. Jadi harus di-enable konten. Ini diklik di sini. Kita klik masukkan nilai. Nah, nanti kalau misalkan kalian tidak di-enable, nanti masukkan nilai tidak akan keluar. Untuk analisisnya rapot di program bahasa ini ada 6. Yang pertama adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing. Kita coba masukkan satu persatu untuk yang kelompok bahasa. Matematika dulu kita masukkan, semester 1 dimasukkan, matematika katakan 89, bahasa Indonesia 91, bahasa Inggris 82. Sastra Indonesia di sini 88, 98 untuk antropologi, 94 untuk bahasa asing. Kita input nilai. Masuk. Semester 2 sama ya. Kita masukkan matematikanya 82, bahasa Indonesianya 78, bahasa Inggris 91, sastra Indonesia 92, kemudian antropologi nilainya adalah 100, bahasa asing 99. Nanti akan bisa lampirkan untuk analisis nilai rapot ini, nanti misalkan lampirkan, jadi nanti bisa kalian coba-coba sendiri. Bahasa Inggris 91, silahkan nanti dicoba-coba sendiri. 85, terus antropologi ini semester 3, 99, 92. Untuk nilai. Ini semester 4, kita masukkan juga matematika 81, bahasa Indonesia 99, bahasa Inggris 91, bahasa Indonesia 88, ini 85 antropologi, kemudian bahasa asing 91. Kita input nilai, ini masuk semester yang keempat, sekarang kita masuk ke semester yang kelima. Matematika 90, 97 untuk bahasa Indonesia, 98 untuk bahasa Inggris, 90 untuk sastra Indonesia, antropologi 78, bahasa asing 97. Kita input nilai. Oke, sudah keluar grafiknya. Di sini kita lihat grafiknya. Grafiknya juga masih belum begitu bagus. Dia lurus, kemudian naik, terus turun lagi, naik lagi. Ini belum bagus. Ini belum ideal yang kriteria untuk lolos di SNMPTN. Jadi kriteria grafik yang ideal nanti seperti di video Mister sebelumnya itu ya selalu naik terus. Ini masih belum ideal.
Jadi kemungkinan lolos walaupun nilainya tinggi itu masih di kisaran 20%. Kemudian ini juga ditampilkan di sini konsistensi nilai untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing. Ini antropologi semakin turun, untuk bahasa Indonesia juga naik turun. Yang bagus nih bahasa Inggris, dia naik terus nilainya. Itu untuk analisis bahasa. Kita lanjutkan lagi untuk analisis untuk yang IPS. Untuk analisis IPS dulu. Sama kayak tadi, di sini ada kata macros have been disabled, harus di enable dulu supaya bisa dioperasikan. Kita klik aja, masukkan nilai. Sini decision form untuk nilai IPS sesuai dengan request kalian juga. Dimasukkan 6 apel saja, sejarah nggak usah dimasukkan. Ini sesuai dengan permintaan kalian. Walaupun nanti siap-siap saja kalau misalkan sejarah dimasukkan. Ini kita mulai dari semester 1. Untuk matematika nilainya 77, bahasa Indonesia 94, kemudian bahasa Inggris 92, ekonomi 80, geografi 81, 98 untuk yang sosiologi. Kita input nilainya. Kemudian semester 2 masuk di matematika dulu, matematika 79, 95 untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris 77, ekonomi 100 sempurna, 86 untuk geografi, 86 geografi, sosiologi 94. Input nilai juga. Semester 3 matematika dilihat 79, bahasa Indonesia 97, bahasa Inggris 82, ekonomi kita acak di sini 96, geografi katakanlah 93. Terus sosiologi 75. Oke, ini masuk ke semester 4, grafiknya udah kelihatan dan mulai bergerak grafiknya. Kemudian matematika semester 4 93, 100 untuk bahasa Indonesia, 90 untuk bahasa Inggris, ekonomi 77, kemudian geografi ada 95 dan sosiologi 75. Kita input nilainya. Oke, sudah bergerak nih grafiknya. Kita lanjut lagi untuk yang semester 5, matematika nilainya adalah 87, bahasa Indonesia 96, bahasa Inggris 79, ekonomi 96, kemudian geografi 99 dan 75 untuk yang sosiologi. Kita lihat, kemudian kita keluar di sini. Oke, ini masih belum ideal. Jadi nilai rata-ratanya masih belum ideal. Jadi masih ada penurunan di sini di semester 2. Semester 3, 4, 5 sangat ideal sebenarnya, tetapi di penurunan di semester di 2 ke 3 ini masih turun. Kita lihat mana yang ideal, ini semakin menarik. Kita lihat. Itu untuk yang analisis IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ekonomi. Geografi, sosiologi. Untuk geografi dia naik terus nilainya. Jadi ini harusnya masuk di jurusan yang kaitannya dengan geografi, biar peluang di SNMPTN semakin besar. Kita lanjutkan untuk yang analisis untuk IPA. IPA juga di sini kalau misalkan Mister coba makrosnya nggak usah di enable. Oke, kita coba klik aja di sini. Dia tidak akan bisa. Harus di enable dulu, baru dia bisa. Sesuai dengan request kalian juga di sini cuma 6 apel, matematika peminatan tidak Mister sampaikan. Kita lihat di semester 1 untuk matematika. Kita masukkan di sini 90, 79, bahasa Inggris 88, fisika 81, kimia 83, kemudian ini 83, biologi 99. Kita input nilainya. Semester 2. Matematika di sini adalah 95, kemudian bahasa Indonesia 85, ini 89, fisika 85, kemudian kimia 94 dan biologi 91. Kita input juga nilainya. Semester selanjutnya. Selanjutnya adalah semester 3 tadi, maaf bilang lagi salah tadi. 90, 90, 91, 90 ya, ini fisikanya 91, kimianya 92, terus biologinya 92. Kita input. Kemudian yang semester 4, untuk matematikanya nilainya adalah 91, bahasa Inggris 91, bahasa Inggris 92, terus fisikanya 93, kimianya 93, dan biologinya adalah 99. Kemudian di semester 5 kita lihat di situ untuk matematikanya juga naik 95, kemudian bahasa Indonesia juga naik di 96, bahasa Inggris naik juga menjadi 98, fisika naik menjadi 97 dan kimia naik menjadi 95. Biologi sama ya 99.
input nilainya. Nah, grafik nilai rapotnya ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu ideal. Ya, dia harus naik seperti ini yang kita tunggu. Kalau grafiknya naik seperti ini, berarti potensi kalian untuk masuk di jalur SNMPTN semakin besar, yaitu 70% lebih bisa masuk di jalur SNMPTN. Ya, oke. Dan the next video Mister akan sampaikan tentang seputar kampus. Simak video Mister terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Terima kasih.